Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, pada pembelajaran pendidikan agama Islam pada pertemuan hari ini kita yaitu manfaat mengonsumsi makanan dan minuman halal. Yang pertama yaitu mendapatkan ridho Allah karena telah menaati perintahnya. Ingat, yang pertama manfaat dari mengonsumsi makanan dan minuman halal yaitu mendapatkan ridho Allah karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Kedua, B, yaitu memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. Jadi dari manfaat mengonsumsi makanan dan minuman halal yaitu B itu apa? Memiliki akhlakul karimah. Karena apa? Setiap makanan dan minuman yang dimakan oleh kita menjadi tenaga yang digunakan untuk apa? Beraktivitas dan beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, C, yaitu terjaga kesehatannya. Karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan badan. Jadi yang ketiga, manfaat dari mengonsumsi makanan dan minuman halal yaitu terjaga kesehatan. Kemudian 6, yaitu akibat buruk dari makanan dan minuman haram. Tadi manfaat dari mengonsumsi makanan dan minuman halal, sekarang akibat buruk dari makanan dan minuman haram. A, amal ibadah tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika doa kita ingin diijabah kepada Allah, maka kita harus hindari daripada apa? Makanan dan minuman yang haram. Kemudian B, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras, khamar. Akibat daripada mengonsumsi makanan dan minuman haram, contohnya khamar, itu apa? Akibat buruk meminum khamar itu diantaranya apa? Menyebabkan berbagai macam penyakit psikologis, gangguan jiwa, misalnya gangguan daya ingat, gangguan mental, kegagalan daya pikir. Jadi ketika kita mengonsumsi makanan minuman haram, diantaranya khamar, yaitu bisa apa? Bisa menyebabkan diri kita itu gangguan jiwa, daya ingat kita kurang, mental kita kena. Kemudian yang kedua, itu apa? Menimbulkan beban mental emosional. Jadi ketika kita mengonsumsi khamar, yaitu minuman yang haram, itu membuat apa? Cenderung diri kita selalu apa? Emosi, mudah terpancing. Nah, itulah apa? Daripada mengonsumsi minuman dan makanan yang haram. Ini itu contohnya apa? Khamar. Kemudian apa? Sosial yang sangat berat. Nah, dan sosial yang sangat berat. Kemudian yang ketiga, daripada apa? Ketiga itu daripada meminum khamar itu bisa menyebabkan apa? Menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan dan hancurnya masa depan. Wah. Jadi kalau kita ingin mempunyai masa depan yang cerah, masa depan yang cemerlang, maka
Harus hindari khamr ini. Karena apa? Karena jika kita mengonsumsinya, maka kita bisa apa? Mempunyai beban penderitaan berkepanjangan dan hancurnya masa depan kita. Karena apa? Karena di situ emosi kita tidak terjaga, gampang emosional, gangguan jiwa, daya ingat kita kurang. Itulah daripada akibat minum khamr. Itu makan dan minum yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh. Jadi mengonsumsi makanan halal dan haram itu bagian C yaitu dapat apa? Dapat mengganggu kesehatan tubuh. Misalnya apa? Khamr dapat menyebabkan berbagai macam penyakit fisik. Di antaranya apa? Tekanan darah tinggi, kanker jantung, liver, sistem kekebalan tubuh menurun, serta merusak jaringan saraf otak. Inilah makanan dan minumnya haram itu dapat mengganggu kesehatan tubuh. Di antaranya apa? Misalnya apa? Khamr. Kalau kita minum khamr, itu menyebabkan apa? Penyakit fisik, yaitu darah kita tinggi, kanker jantung. Nah, kita harus hindari makanan dan minuman yang haram. Kemudian sekian dari pembelajaran pendidikan agama Islam pada pertemuan hari ini, yaitu daripada mengonsumsi minuman dan makanan yang halal, kemudian akibat mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Semoga kalian dapat memahami. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.